Baik, kita lanjutkan dengan jenis transaksi falas ya. Tadi sudah ini, dan kemudian selanjutnya ini mohon maaf, video pembelajarannya dibagi-bagi karena aplikasi untuk perekamannya ini trouble terus ya, setiap sekian menit ini nge-lag atau nge-loss sendiri. Jadi mohon maaf, ini dibagi-bagi menjadi beberapa video pembelajaran ya, sehingga mohon maaf adik-adik nanti kalau harus like, memberikan komen di setiap video ya, mohon maaf ini tidak disengaja. Ini aplikasinya nge-like terus dan keluar terus setiap sudah 10 menit. Mungkin ada pembatasan mungkin dalam sebuah aplikasinya ya. Nah, ini transaksi falas yang sesuai syariah itu pertama dilakukan secara tunai, tadi spot tadi ya. Jadi yang forward, kemudian swap, kemudian option tadi itu tidak boleh. Apalagi option. Di option itu di forex exchange itu mengandung unsur judi ya, itu tidak boleh. Jadi untung-untungan. Nah, kalau di syariah itu yang diperbolehkan secara tunai ya. Hari ini yang berlaku valuta asing satu dengan valuta asing yang kedua, silahkan langsung transaksi dan hari itu juga digunakan ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, tidak digunakan untuk tujuan spekulasi tadi. Jadi Anda memborong, menukar mata uang atau valuta asing itu tidak bermaksud untuk berharap ada untung. Jadi tidak digunakan, artinya tanpa ada keperluan apapun Anda membeli gitu, simpan di rumah gitu. Maksud keperluan itu keperluan transaksi ya gitu. Matak meligi ai keperluan dan tujuan pasti ada, cuma tujuannya spekulasi, berharap nanti kalau sudah tinggi mau dikeluarin. Nah, itu tidak boleh dalam syariah ya. Kalau di konven itu akan terjadi gitu ya. Kemudian hanya boleh menyimpan falas untuk kebutuhan transaksi di kemudian hari, kayak tadi mau umroh, mau naik haji, kemudian mau impor barang itu dibayar ya, itu boleh nyimpan dulu 1 hari 2 hari, kan itu nggak lama, tujuannya untuk transaksi di kemudian hari. Tidak boleh adalah menyimpan untuk tujuan keuntungan gitu ya, nanti naik dikeluarin, itu tidak boleh. Kemudian rukun forex exchange atau SAP ini pelaku terdiri dari pembeli dan penjual ya, jelas ya, ada pembeli ada penjual gitu ya. Kalau Anda coba datang di Sumedang, di mana ya yang ada forex exchange atau SAP ini. Nah, kalau Anda menjadi forex exchange ya, money changer, tapi dengan menggunakan sistem syariah seperti ini, itu bagus tuh, lebih bagus. Mangga, itu ini peluang ya. Jadi banyak sekali sekarang orang-orang Sumedang misalkan yang berangkat ke luar negeri, entah itu umroh, naik haji maupun tugas studi ya, ke Jepang, ke Australia, kemana, sehingga proses penukarannya tidak harus di Jakarta, tidak harus di Bandung, tapi di Sumedang juga sudah bisa. Silahkan ini, sekiranya ini berpeluang untuk bisnis ya, ya silahkan. Cuma model yang digunakan kita untuk syariah ini bagus nih, menarik ya, menjadi nilai daya beli atau daya jual untuk usaha kita. Nah, karena Anda perlu pahami bahwa Sumedang ini kan mayoritas muslim, sehingga mungkin banyak yang menginginkan dengan pola syariah. Jadi silahkan diperdalam ya bisnis ini, kemudian dihitung atau dianalisis tadi kelayakan bisnisnya, kalau buka di Sumedang seperti apa, kemudian peluangnya seperti apa, terus jajaki juga bagaimana stok mata uang asing kita ya, kita beli ke BI atau kemana, silahkan ya, seperti itu. Objek akad berupa mata uang ya, mata uang yang satu dengan mata uang yang lainnya gitu. Kemudian ada ijab qabil, serah terima, seperti itu ya gitu. Hampir sama dengan yang konvensional, cuma tadi dari niat, tujuan itu kita berbeda. Syariah itu lebih untuk kemaslahatan kan ya. Kemudian ketentuan syariah, objek akad, nilai tukar atau kurs mata uang telah diketahui oleh kedua belah pihak. Ulah ieu sama sok Pak nyimpan heula ka dieu 100 juta, kenging sakitu we heula, ke sisa utang hitung nama kewe kumaha engke. Nah, ini tidak boleh. Jadi harus diketahui, misalkan 1 dolar Amerika itu 14.300, langsung saja 14.300. Jadi kalau beli 14.300.000 dapat 100 dolar misalnya, langsung seperti itu gitu ya. Jadi tidak boleh sok setor we heula ka dieu Pak 50 juta.
engke tak ieu kenging sakitu dolar engke we utang hitung sabaraha dolarna deui saeyeuna deui mah sok we kadi heula simpen aing tidak boleh ya. Atau nyimpen 100 juta ya kenging 10 dolar heula engke we sesana mah. Nah, ini tidak boleh. Jadi harus jelas waktu itu juga seperti yang tadi di spot ya, spot transaksi spot tadi ya. Kemudian valuta yang diperjualbelikan telah dikuasai. Jadi artinya si penjual itu jangan dia belum punya. Nah, kemudian baru nanti nagih uangnya sok we pak di acisna, baru dia mau beli. Jadi harus dimiliki dulu. Ya, artinya dia punya modal gitu ya. Jadi uang yang diperjualbelikan sudah milik si penjual gitu. Tidak boleh punya orang lain atau yang lainnya gitu. Baik oleh pembeli maupun penjual gitu ya. Pembeli tadi mata uang rupiahnya kalau kita ya, penjual ya tadi mata uang yang satunya lagi, bisa ambil dolar Amerika, dolar Singapura, ringgit Malaysia ataupun real Arab Saudi ya. Nah, penguasaan ada ya, nanti berhubungan dengan wakalah. Ini boleh berbentuk material maupun penguasaan bisa berbentuk material maupun hukum gitu. Kemudian apabila keduanya berpisah sebelum menguasai masing-masing uang penukaran berdasarkan nilai tukar yang diperjualbelikan, maka akadnya batal karena syarat penguasaan terarbitrasi itu tidak terpenuhi. Jadi tetap harus tadi ya bertemu ya gitu, seperti itu. Kemudian apabila mata uang atau valuta yang diperjualbelikan itu dari jenis yang sama, maka jual beli mata uang itu harus dilakukan dalam kuantitas yang sama. Nah, rupiah dengan rupiah ya itu menukuran ya, nukur. Kalau 1.000 ya 1.000, kalau 2.000 ya 2.000. Sekalipun model dari mata uang itu berbeda. Gitu ya. Nah, kan kalau 100.000 2000-an kan ada 50 lembar tuh sama 100.000 satu lembar gitu kan, itu nilainya sama. Jadi kalau untuk mata uang dari jenis yang sama maka jual kan sama-sama rupiah tuh, maka jual beli mata uang itu harus dilakukan dalam kuantitas yang sama, artinya nilainya gitu ya. Sekalipun model dari mata uang itu berbeda, tadi 2000 dengan 100.000. Ini tidak boleh ada hak hiar syarat bagi pembeli, misalkan membatalkan geus dieu batal hiar. Hiar itu hak untuk membatalkan misalnya karena cacat uangnya, itu tidak boleh ada hak hiar. Jadi teu aya kan kada ditampik ya gitu. Nah, ini wakalah. Wakalah itu mewakilkan ya. Nah, saat misalkan pelimpahan kekuasaan, biasanya kalau terjadi misalkan punya rumah gitu ya mau dijual, kemudian kita mengkuasakan kepada Pak RT ataupun siapalah yang dipercaya untuk membantu menjualkan. Nah, si yang tadi membantu menjualkan itu punya pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain, atau tadi misalkan punya cek untuk dicairkan karena yang tadi punya hak mencairkan cek itu ada keperluan, kemudian memberikan kuasa wakalah kepada ponakannya, wakalah kepada staf pegawainya itu. Nah, itu wakalah. Wakalah dalam adat banyak terjadi ya, pewakilan, pendelegasian, pemberian mandat. Seperti dalam kehadiran diklat. Nah, misalkan pimpinan tidak bisa nih karena ada tamu, nah nanti mendelegasikan kepada stafnya atau anak buahnya, itu juga sudah wakalah ya, karena wakalah tidak hanya dalam bentuk transaksi jual beli, tidak hanya seperti tadi transaksi rumah tanah ya, tetapi juga berlaku dalam bidang-bidang pekerjaan kayak tadi diklat ya. Kemudian mewakilkan Pak Camat kepada stafnya untuk menghadiri dalam acara mingguan di desa misalkan, itu banyak ya wakalah. Nah, cukup mudah dipahami lah, agen wakil boleh menerima. Nah, si yang menerima wakalah yang tadi mewakilkan boleh menerima komisi, misalkan di pasihan ongkos transport gitu ya, atau komisi itu silahkan ya. Dan boleh tidak juga menerima, boleh juga tidak gitu. Kayak di diklat, anak buah kan masa sih dia diberi buruh, kan itu pegawai, nah kan tiap bulan dapat gaji, kecuali hanya sekedar ongkos itu dia dikasih kan gitu. Tapi bila ada komisi atau upah maka akadnya seperti akad ijaroh sewa gitu. Jadi disewa jasanya, terus diberi jasa menjualkan gitu tadi rumah, tanah, pas laku boleh ada komisi gitu ya. Seperti itu semacam ujroh. Nah, ini
Ada pemberi kuasa tadi yang punya rumah untuk menjualkan, ini penerima kuasa, ini pelaksana. Di sini nomor 3 boleh nih ada